diadakan oleh Parent of Young ya. Untuk season kali ini kita ada Super Challenge. Oke, untuk kali ini di samping saya ada salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang kegiatannya dia atau hobinya dia sehari-hari sebagai apa. Yuk kita langsung tanya aja dengan Mas siapa? Iqbal Maulana. Iqbal Maulana, oke. Sehari-hari kegiatan apa aja, Iqbal? Untuk sehari-hari saya kegiatan sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Karyawan di salah satu perusahaan ya. Terus hobinya apa nih? Kita lagi mau menceritakan tentang hobinya dia nih. Kita ungkit, kita korek-korek hobinya dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Hobi saya selain di musik, saya juga suka skateboard. Wih, skateboard. Skateboard. Ya, oke. Nah, untuk lebih singkatnya, Mas Iqbal ini adalah salah satu skateboarder di daerah sini, daerah Pelabuhan Ratu tentunya ya. Dia ini salah satu anak muda yang menggerakkan komunitas skateboarding di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ya, kita langsung aja tanya Mas Iqbal, sejak kapan perkenalan dengan skateboard nih? Awal jumpa perkenalannya kapan tuh? Pertamanya sih saya tertarik dari sebuah game PlayStation. Tony Hawk. Betul sekali. Tony Hawk. Pro Skater berapa lah gitu. Dan Dan kebetulan singkat cerita teman saya itu dia punya papan skateboard dikasih sama kakaknya. papan anak-anak bukan? Enggak lah. Terus? Papan original, papan skate standar gitu. Ya otomatis saya pertama kali kenal skateboard itu di teman saya itu. Oh, dari teman gitu. saya. Sebut saja namanya Ruby. Nah, sebut saya namanya Mawar. Ya. Terus Singkat cerita, beranjak dewasa, saya pertama kali nggak sengaja sih saya nongkrong di alun-alun. Alun-alun Pelabuhan Ratu. Iya, alun-alun Pelabuhan Ratu. Saya lihat teman saya lagi main skateboard di alun-alun dan saya samperin karena kenal kan. Saya samperin tuh ya maksudnya gabung ya ikut gabung gitu. lah gitu maksudnya. Nyoba main skateboard gitu. Jadi tertarik, wah pengen coba sih. Awalnya pengen coba-coba ya. Iya. Terus jatuh cinta itu tahun berapa, Bang? Sekitar tahun 2009 lah. 2009. Iya. Oh, 2009 ya. Berarti udah berapa tahun sampai sekarang ya? Kurang lebih 12 lah. Nah, yang gue jadi pertanyaan, kenapa di Pelabuhan Ratu ini kan daerah pantai ya guys ya? Kenapa dia tidak memilih untuk surfing, tapi dia memilih untuk skateboard? Nah, itu alasannya. Karena takut air. Alasan saya memilih skateboard karena saya tidak bisa main surfing. Tidak bisa berenang? Bukan tidak bisa berenang, karena ada salah satu trauma waktu saya main surfing sendiri. Mencoba berani ke tengah gitu kan, pas ombak besar, saya panik nggak bisa ambil ombak. Nah, iya. Oh, iya. Semenjak itu saya nggak berani nggak nginjek air laut lah sejak itu. Tapi yang gua tahu nih, Bal ya, skateboarder di luar negeri itu, di Eropa, di mana, dia awal mulanya tuh kisahnya ya, dia dari anak surfing loh. Memang. Dulu tuh jadi ceritanya nih, singkat cerita aja, dulu tuh waktu di Amerika gitu atau di mana gitu. Jadi si server ini yang suka main surfing ini, anak-anak surfing ini melihat keadaan situasi lautnya ini lagi badai. Nah, mereka berpikir gimana caranya gua harus tetap main skate gitu loh, main papan, main seluncur. Gimana caranya? Akhirnya mereka berpikir untuk membuat kita main skate di darat. Ya akhirnya jadilah skateboard gitu kan, awalnya gitu. Nah, itu gara-gara lu cuma takut arus. Iya. Arus doang. Trauma kegulung sih. Kegulung. Oke, di tahun 2009 awal mula lu jatuh cinta sama skateboard nih karena apa sih? Ada maksudnya ada yang bikin lu jatuh cinta banget nih, tentang mungkin skate-nya bagus, mungkin anak skate itu gaul atau gimana? Lu mikirnya kemana? Pertama sih saya tertarik karena olahraga Olahraga ekstrim, olahraga yang ekstrim tentunya. Betul. Selain olahraga ekstrim, ya maklum anak muda pada zaman itu kan Skater itu keren lah. biar dapat cewek Biar dibilang keren lah gitu. Terus Biar dibilang gaul gitu kan. Nah, sejak saat itu saya menggeluti skateboard, sering latihan gitu kan. Dari mulai nggak bisa
nggak bisa oli sampai diejek sama anak-anak gitu. Wah, ngapain lo nggak bisa. Itu tapi saya jadiin motivasi gitu kan. Saya buktiin saya pasti bisa. Nah, gini, bahkan banyak yang nggak tahu nih. Mungkin para penonton ada salah satu yang nggak tahu apa itu oli. Nah kan yang mereka tahu itu oli itu kan buat motor ya. Nah, oli itu apa sih, Bal? Oli itu apa sih? Oli itu salah satu nama trik basic yang ada di skateboard. Oli itu artinya loncat gitu. Oh, loncat. Loncat aja gitu biasa. Sambil bawa papan gitu ya. Oke. Loncat di papan skateboard itu namanya oli. Oke. Nah, sekarang nih selama 2009 sampai sekarang 2022 sudah menguasai berapa trik sih, Bang? Kan banyak tuh trik skateboard tuh ada back to hell, Slipknot, Kanoban. Jadi kanoban tuh tua sok ya. Kalau trik sih paling ya trik basic aja sih, saya juga trik-trik ekstrim gitu enggak. Paling trik 10 trik lah ada. Mantap. 10. Baru 10. 10 trik untuk anak muda di daerah Pelabuhan Ratu itu sulit mendapatkan 10 Tapi trik cuma tuh. trik basic aja sih. Coba yang pertama. Ya tentu oli. Oli betul, basic. Side, frontside, backside. Ya, frontside. Apa? Frontside. Terus heel flip, kick flip, gitu kan. Kick Aerial flip. heel flip, aerial kick flip. Oh. Ada tuh trik Casper tuh gimana sih? Itu paling saya sulit itu Casper. Jadi gimana sih Casper tuh kan hantu kan? Jadi triknya tuh gimana sih? Kayak hantu gitu. Susah kelihatannya gitu. Tapi ada yang bisa. Ada sih. Banyak kalau disebut. Jadi kalau di daerah pelabuhan ada teman saya yang masih trik gitu Casper. Oke, dipotong dulu ya buat kalian nih, jangan lupa di follow Instagramnya Parrot of Young ya. Nih mumpung kita lagi ngobrol sama Iqbal, kelanjutannya kayak gimana, jangan lupa follow dulu Instagramnya Parrot of Young ya, di follow dulu, terus di subscribe juga channelnya ya, jangan lupa di share juga ya Bal ya. Oke, kita lanjut lagi Bal. Gini nih, skateboard anak muda biasanya nih kedua ini tuh kan sinkron dengan lifestyle, gaya hidup ya. Apa gaya hidup Iqbal itu mengalahkan skateboard atau skateboard ini mengalahkan gaya hidup Iqbal gitu? Ayo, ini pertanyaan yang sangat sulit bagi Iqbal. Jadi kalau ditanya soal itu, jadi saya harus bisa mengimbangi gaya hidup itu. Bisa mengimbangi dengan keadaan dompet pribadi. Ya maksudnya tong sakeun lah, itu tong sakeun. Tetap inti nama money bro. Inti nama money. Yang misalkan udah kebeli papan bagus, ya paling bisa beli papan yang murah. Nah itu dia, harga papan tuh katanya mahal, betul nggak sih Bal? Coba jelasin dari nih buat buat orang-orang yang belum tahu tentang skateboard nih, jangan memandang sebelah mata untuk anak skateboard. Papannya aja tuh mahal loh. Kadang ada anak muda zaman sekarang tuh jual handphone buat beli papan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Iqbal begitu juga. Tapi nggak jual juga. Jadi gimana Pak? Harga papannya berapa? Papannya aja nih, papannya aja sekarang kisaran 700 kalau yang standar ya 500 ke atas sih. Masih worth it lah ya. Masih worth it. Terus ada grip tag-nya. Grip tag-nya itu rata-rata 100.000. 100.000? Ya. Itu kan bukannya dari ini ya? Amplas aja. Amplas kali itu ya. Oh, itu yang kasar apa yang halus? Itu ada ukurannya sih, ada yang halus, ada yang kasar juga. Tapi emang bener itu dari amplas? Iya. Oh bener? Iya, dari amplas ditempelin gitu. Pantesan anak skateboard teh sepatunya bolong sabelah. Gitu aja. Rusak wae sepatunya. Terus harga ini wheels roda kisaran 3,5 atau 300 kan. 3,5 atau 300. Itu satu set 4. Iya. Ada juga merek lain yang lebih mahal mungkin ya, itu ya, yang lebih inilah, yang lu mampu cuma harga segitu. Terus truk nih yang besinya itu. Nah, truk itu besi yang penyangga buat wheelsnya itu ya. Nah itu berapa sih? Katanya mahal sih truk. Truk itu kisaran harga 500-600an. Nah berarti kalau Iqbal membangun dari nol papan skate itu berapa total? Punya papan yang standar? Budget 1.500.000 juga udah dapet sih. 1.500.000 2 juta lah paling standar. 2 juta? Iya. 1.500.000 atau sampai 2 juta. Iya. Oh, seharga handphone itu ya. Merek yang biasa aja, merek lokal. Belum itu sama
bajunya, celananya, sepatunya. Sepatunya. Nah, sepatunya juga nih guys nih, jangan salah. Anak skateboard itu sepatunya nggak ada KW-KW, bener gak sih? Iya. Semua harus ori kan? Kalau KW sekali oli, Rajet. Rajet tuh kenapa? Oke nih bang, yang gue bingung nih, kan lu karyawan di salah satu perusahaan. Nah, untuk masalah gaji yang lu dapetin dari pekerjaan lu itu sebanding nggak sih dengan hobi lu untuk main skateboard? Karena kan papan itu kan harganya 2 juta nih udah kelihatan, belum sepatu kan harus yang ori, belum outfit yang harus bener-bener kayak anak skateboard men gitu kan. Nah itu dengan gaji kerja lu itu cukup gak sih, apalagi kan lu udah berkeluarga ya Bal? Iya. Udah berkeluarga, udah punya anak juga kan, istri juga kan. Paling bisa nyisihin sedikit-sedikit buat nabung gitu kan, tabung sedikit, atau misalkan ada uang lebih beli papannya aja, beli papannya dulu, terus beli wheelsnya, next beli truk gitu. Nah gua kepo nih Bang, berapa sih sedikitnya lu nabung? Sedikitnya gitu? Sedikitnya ya minimal 100.000 lah. 100.000 tuh satu bulan, dalam 1 bulan lu ngepot 100.000 anjing, kasihan banget. Jauh banget kan. Oke, tapi sekarang masih ini kan, maksudnya masih berjalan dengan skateboard gitu, apa gimana sih Bang? Untuk saat ini saya paling karena musim hujan juga ya, jadi untuk beberapa bulan kebelakang ini saya udah jarang main sih. Tapi minimal sebulan sekali saya nyempetin untuk olahraga lagi. Oke. Biar seimbang juga. Iya betul. Nah, skateboard dengan kehidupan Iqbal, apakah skateboard ini menjadikan Iqbal hobi aja atau hobi yang dibayar? Untuk hobi yang dibayar sih belum ya, maksudnya ya hanya skater basic lah gitu. Tapi siapa juga yang nggak mau hobinya itu dibayar, ya maksudnya dibayar itu kan dapat uang lah gitu. Untuk saat ini saya kalau di skateboard belum bisa menghasilkan uang sih. Belum ya? Iya. Insya Allah nanti next years lu bakal dapat inilah endorse dari, semoga aja ada endorse yang masuk buat Iqbal biar dia bisa membeli outfit dan papannya bagus. sepatu udah ganti belum? Belum ganti. Cuma soalnya ya ada pertanyaan yang orang-orang tuh bingung loh Bal sebenarnya nih, dari dulu mungkin dari masa ke masa ya. Tapi sebelum pertanyaan ini gue mau ngerokok dulu Bal. Bal ada korek gak Bal? Ada nih gue. Belum dari sana. Cepet dong. Nah. Jadi gini loh Bal, konsep tentang hidup dengan hobi itu sebenarnya lu nggak bakalan bisa balance, nggak akan bisa. Sebenarnya nggak akan bisa balance. Kalau lu mengharapkan dari hobi kehidupan lu bagaimana? Yeah. Kalau lu fokus di hobi, ya lu harus menyisihkan apa ya budget di kehidupan lu gitu loh Bal. Jadi lu nggak bakal bisa balance sih sebenarnya. Yeah, gitu. Tapi ada nggak dari selain skateboard gitu yang lu tekunin juga gitu Bang, hobi gitu yang lu akan berpikir bahwa hobi gua akan nanti suatu saat akan dibayar gitu selain skateboard? Ya tentu di musik sih, saya lebih aktif di musik daripada skateboard. Wah itu mah kacau, dia menduakan skateboard. Kumaha ya teh Bang. Nah, tapi saya lebih bisa sinkron kan ya. Mungkin Iqbal lagi main skateboard sambil main gitar, atau lagi skateboard kickflip sambil main drum. Tapi kadang kalau lagi main skateboard kita kan butuh juga dari musik tuh, ya musik-musik penyemangat gitu kan, adrenalin ya. Ya. Oke, berarti nih ada pertanyaan yang mungkin dari masa ke masa, apa ya, anak muda sekarang atau dari dulu itu. Mungkin yang anak muda dulu udah terjawab lah pertanyaan mereka. Mungkin anak muda sekarang tuh yang belum tahu, yang masih awam tentang skateboard gitu. Kenapa sih katanya kan banyak tuh yang nanya, kenapa sih sabuknya tuh tali sepatu? Sudah jadi budaya sih. Why? Kenapa Bang? Untuk sebelumnya sih saya kurang tahu ya. Coba. Tapi setahu saya kenapa pakai tali sepatu? Karena katanya ketika kalau misalkan lagi main skate terus sepatunya, kadang kan tali sepatu tuh
terkikis sama itunya, sama Oke. gripetnya. Heeh. Jadi kan putus tuh. Heeh. Nah, ada Gantinya syarat. gantinya cadangannya. Nah, itu jawaban yang sangat tepat, Bang. That's right. Betul. Jadi yang setahu gua sih ya, gua sih ada sedikit banyaknya tahu tentang skateboard. Jadi dulu itu karena kan yang namanya sepatu itu jarang lah untuk produksinya, apalagi kan dulu itu orang tuh harus membeli sepatu skate itu harus yang ori kan. Jadi sekali beli dan otomatis yang rusaknya itu pasti tali sepatunya. Karena kan setiap main itu di posisi yang mana, kaki mana, Bang? Untuk kaki itu kan otomatis kan kekikis nih sebelah sini. Nah, pasti ada yang putus tali sepatunya, mungkin itu serep gantinya. Iya, betul. Nah, tapi Iqbal pernah nggak pakai tali sepatu di sini ada 10 gitu, Bang? 11 mungkin. Oke, jadi gitu tentang skateboard ya, pengalaman Iqbal. Nah, ada satu lagi nih, Bal, yang gua mau tanyain ke Iqbal nih. Selama lu main skateboard dari tahun 2009 sampai sekarang, pernah nggak sih kecelakaan, Bang? Karena kan kalau orang ngalamin kan ada patah tulang, apa gitu, Bang. Nah, lu pernah sih ngalamin yang kayak gitu, Bang? Kalau kecelakaan sih itu resiko ya, pasti celaka gitu kan. Ya. Namanya latihan olahraga ekstrim gitu kan pasti dekat sama kecelakaan gitu. Iya. Dan kalau yang paling parah sih kecelakaan itu waktu tahun kemarin di skate day di Pelabuhan Ratu, pertama kali ngadain skate day di Pelabuhan Ratu tuh saya sampai luka ini dijahit sekitar 8 jahitan di bagian pelipis ini. Oh, ya. Oh, ada bekasnya tuh. Ada. Ya, coba dilihat, Bang, bekasnya, Bang. Kesana dong. Nah, bukan saya. Lihat, Bang. Nah, jadi Iqbal tuh sekarang sudah cacat. Ya, di bagian jidat. Buat codet. Untuk tulang gimana? Tulang-tulang patah tulang gitu, Bang? Kalau sampai patah tulang, amit-amit saya belum pernah. Tapi kalau ankle itu sering ya itu. Sleo gitu lah ya. Nah, Bang, gue pernah dulu nyoba main skateboard ya. Dulu pernah nyoba. Pas gue mau trik kickflip, lu pernah nggak sih, Bang, si papan tuh jadi nusuk? Itu paling absurd sih, paling. Aduh. Anjir, sakit banget ya, Bang ya. Paling sakit sih. Kiri pisan anjir. Karena ini tanah salak. Ya, Bang ya. Itu pernah, Bang? Pernah pisan sih. Sering? Enggak sering sih. Tadi kadang gimana ya, salah trik terus papannya jadi gini terus tapi masih utuh. Apa gede sebelah? Oke. Oh, jadi ada apa ya, ada lika-liku ya tentang skateboard itu ya. Nah, untuk sekarang nih di masa pandemi, kan sekarang pandemi apa ya, terus-terusan nih muncak hujan mau warna-warna aya di jika hujan namanya musim pandemi tanya. Nah, keganggu nggak sih kegiatan skateboard Iqbal dengan kondisi pandemi ini? Waktu beberapa bulan ke belakang sih ya, tahun kemarin sih ya, waktu awal-awal pandemi itu kadang kita main di alun-alun atau di tempat ramai kelihatan ngumpul gitu kan, sempat diusir sama Satpol PP juga, polisi juga. Kita lagi asik main di Pelabuhan Ratu, di alun-alun misalkan gitu. Kadang diusir, gak boleh main di situ. Ya, katanya sih musuhnya para skateboarder itu salah satu oknum dari Pol PP dan anggota polisi ya. Salah satu oknum ya. Bisa dibilang. Karena mungkin menjaga ketertiban, Ya, mungkin si anak skateboard ini salah untuk menempatkan dirinya berlatih bermain skateboard. Kan karena kan di situ kan sudah ada skatepark ya. Pelabuhan itu udah punya skatepark dong. Sudah punya dong. Ya, kendalanya sih. Aktif gak sih? Dibilang aktif enggak, karena kan si datarannya itu rusak, cepat rusak. Jadi karena kalau main skateboard kan selantainya harus mulus lah gitu lah, mulus. Beberapa tahun ke belakang juga sempat sering main di skatepark, tapi karena kendala konstruksinya itu yang nggak benar. Sekalian nih, mumpung kita lagi podcast, barangkali ada pejabat, salah satu pejabat daerah di daerah Pelabuhan Ratu nonton nih podcast ini, coba dong curahkan isi hati skateboarder Pelabuhan Ratu yang diwakili oleh Iqbal. Apa sih keluh kesahnya
Yang pertama mungkin dari skatepark, coba biar anak-anak skateboard Pelabuhan Ratu mainnya nggak sembarangan. Coba, Ya, itu. coba gimana bang? Ya sebelumnya sih saya berterima kasih sudah bikin membuatkan skatepark. Cuman yang jadi keresahan itu alangkah baiknya gitu kalau misalkan ada sebut proyek bikin skatepark. Ya alangkah baiknya Diikut sertakan lah. ya anak skateboard itu yang harus diikut sertakan, karena kan anak skateboard yang tahu sendiri gimana obstacle gimana. Emang harus begitu. Jadi kepinginnya anak skateboard pelabuhan itu di saat pembangunan skatepark itu tolonglah para pejabat daerah tuh ikut sertakan anak skateboard. Iya biar tahu nih, biar tahu kondisinya buat real kayak gimana. Ya nggak bang? Pantainya kayak gimana gitu kan? Bahannya apa aja kan? Jadi enak gitu. Jadi anak-anak skateboard pelabuhan nggak main sembarangan. Takutnya nih anak skateboard pelabuhan mainnya di trotoar kan, kebanyakan di trotoar kan rusak juga kan. Jadi bukan salah para oknum juga, cuman ya keluh kesahnya anak skateboard pelabuhan itu nggak punya skatepark yang bagus. Bukan bagus sih, lebih ke standarisasinya. Skatepark itu sebagaimana gitu kan ya Bal ya? Betul. Ya, ya mudah-mudahan lah para pejabat daerah mendengar keluh kesah Iqbal, ini perwakilan dari anak skateboard Pelabuhan Ratu. Oke Bal, jadi gini, ada nggak sih hal positif yang selama Iqbal menjadi skateboarder ya? Hal positifnya apa sih untuk para skateboarder di Pelabuhan Ratu gitu? Atau buat Iqbal sendiri lah? Ya untuk saya pribadi, hal positifnya yang satu nambah teman. Berrelasi juga, terus olahraga juga, maksudnya kebugaran badan lah gitu ya. Oke Bang, mungkin hal positifnya Iqbal menambah teman, relasi, terus bisa olahraga juga, karena kan mengeluarkan banyak keringat kan ya, sehat juga ke badan ya. Nah, kan ada ini katanya anak skateboard ini gaul lah, keren. Apakah Iqbal bertemu dengan istri itu dari skateboard atau bukan? Iya, benar sekali. Jadi, betul sekali. Itu saya lagi main skateboard di alun-alun. Ada resahnya ya. Pertama kali ketemu sama istri itu di alun-alun lagi, dan kebetulan saya lagi main skateboard. Oh gitu. Dan pertama kali ketemu sama istri, ya saya sok-sokan ngejarin istri saya main skateboard gitu kan. Oh, jadi awalnya mau diajarin skate itu modusnya udah dirayu mau belajar skate gitu. Mau belajar, mau cina pada mau gue saran nunggu kita nomor sama trik. Itu salah satu trik skateboarder. Oke Bal, jadi hal positifnya itu lebih ke olahraga, karena skateboard ini salah satu bidang olahraga ya. Olahraga. Jadi buat kalian juga jangan memandang negatif ke anak-anak skateboard, jangan mentang-mentang anak skateboard mah tongkrong lah, gitu patut lah. Padahal mah dibalik itu anak skateboard ini dia berolahraga dengan caranya sendiri gitu kan. Nah, mungkin buat pesan-pesan nih buat mereka yang lagi nonton, ada mungkin mereka itu pengen jadi anak skate tapi mereka takut gitu. Takut jatuh, mereka nggak berani, atau mereka mungkin takut beli papan skate yang mahalan, atau mereka takut gabungnya karena outfitnya kurang pede. Nah, pesan-pesannya gimana buat yang para penonton ini biar ada adrenalin, ada keberanian untuk ikut bermain atau ikut gabung dengan komunitas skateboard Pelabuhan Ratu? Ya pesannya sih, kalau kalian ingin coba olahraga skateboard, ya jangan takut, jangan ragu, jangan malu gitu untuk mencoba belajar skateboard bareng sama anak-anak yang sering main di alun-alun gitu. Karena sakitnya sesaat ya. Ya. Enggak apa sih. Tapi sakitnya itu pasti nagih gitu. Nagih kan ya? Iya. Iya, jadi enggak sedanger itu sebetulnya kalau kita mainnya itu dengan tata cara yang benar. Jadi kan ada nanti tuh, kalau misalnya nih buat kalian semua yang ingin bergabung silahkan gabung. Nah, sebelum melakukan skateboard ya, sebelum melakukan ya langkah baiknya tanya-tanya dulu sama yang udah bisa gimana sih, terus caranya majuin skateboardnya gimana. Jadi lebih ke banyak sharing aja dulu, jangan langsung gabung bek gitu kan. Jadi udah jeder labuh cerik teu ngiluan deui eta. Ya nggak Bang? Terus harus punya nyali yang bener-bener bagus juga, ya nggak Bang? Kita nyalinya diolah oleh perkumpulan lah dari
nyarinya itu dari lihat dulu teman-temannya yang udah duluan main skateboard, dilihat dulu, oh gini caranya, oh gini, nah baru nanya gimana sih caranya oli atau gimana sih caranya ngeluncurin papan skateboard gitu. Yang lebih paham mungkin Iqbal, bagaimana nanti bisa kalau ada teman-temannya anak Pelabuhan Ratu diajak aja Bal, biar komunitas skateboard ini terus jalan, terus berkembang. Dan mungkin suatu saat kita berdoa ya Bal ya, semoga nih anak-anak skateboarder di Pelabuhan Ratu ini bisa besar dan bisa menciptakan salah satu aktivitas yang betul-betul positif, ya enggak? Bagi ya keuntungan bagi daerah juga, mungkin bagi masyarakat luar, dan si anak skateboard ini tidak dipandang sebelah mata lagi atau dipandang negatif gitu ya Bal ya. Oke Bal, jadi gini Bal, ini mungkin pertanyaan penutup untuk kita berdua di sini, tapi mudah-mudahan ini bukan akhir dari cerita kita berdua. Jadi ada nggak sih rencana kedepannya atau mungkin di waktu yang dekat ini anak skateboard Pelabuhan Ratu itu apa sih menciptakan atau membuat salah satu aktivitas yang betul-betul positif, ada nggak sih yang akan dilakukan oleh anak-anak skateboard di waktu yang dekat ini? Kebetulan sekarang itu kan lagi bulan Ramadan juga ya. Iya betul. Setiap bulan Ramadan kita pasti ngadain acara ngabuburit. Oh, ada acaranya ngabuburit. Ngabuburit lah. Ngabuburit, benar. Terus samping itu kita juga ada aktivitas rolling, main skate, olahraga, terus sambil ngabuburit juga ada bagi-bagi takjil. Oke. Itu ngaruh nggak sih Bang buat lu berpuasa gitu kan, lu lagi puasa nih main skateboard capek, ngaruh nggak sih? Enggak sih, enggak ngaruh sih. Enggak ngaruh ya. Lebih ke mungkin waktunya aja paling. Mungkin acaranya lebih ke dipepetkan untuk buka puasa gitu. Paling sekitar jam 5 gitu paling ya. Rolling aja. Ya lebih utamanya kegiatan positifnya mungkin bagi-bagi takjil gitu, berbagi. Setelah buka barulah aktivitas main skateboard. Oh gitu. Mungkin lebih fokusnya ke berbagi rezeki di bulan suci Ramadan ini. Ya. Gitu. Ya insya Allah lah, semoga terrealisasikan rencana yang sangat keren ini buat anak-anak skateboard di Pelabuhan Ratu. Ya boleh. Oke, segitu aja guys buat semuanya yang udah nonton di acara ini. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe channelnya, di share juga, tekan tombol lonceng, di like juga, dan jangan sampai lupa buat kalian terus ikutin channel YouTube ini. Oke, thank you Iqbal, see you next time and bye bye.